Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Parepare tidak akan memberikan izin keramaian kepada masyarakat. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Baik, kita ke informasi pertama, pemirsa. Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe, SHMH, menjadi narasumber talk show secara virtual di stasiun LPPL Radio Peduli dan Radio Mesra FM. Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH menjadi narasumber talk show yang digelar secara live oleh dua stasiun radio, yakni LPPL Radio Peduli dan Radio Mesra FM pada Selasa 22 Desember 2020. Talk show yang digelar secara live melalui virtual tersebut serta streaming melalui Facebook dibahas berbagai materi terkait upaya-upaya pemerintah Kota Parepare dalam penanganan COVID-19 di kota ini, di mana penanganan COVID-19 harus tertangani dengan baik. Di bagian akhir talk show, Wali Kota dua periode ini menghimbau kepada warga masyarakat yang mengalami keluhan-keluhan kesehatan untuk segera menghubungi tenaga medis yang terdekat. Selain itu, Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH yang juga Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan tersebut juga meminta dukungan kepada warga masyarakat untuk bahu-membahu memotong mata rantai penyebaran COVID-19 semoga cepat berakhir. Apabila ada keluhan-keluhan yang mengarah kepada kemungkinan terkonfirmasi virus corona seperti demam yang tinggi, batuk, atau ada keluhan-keluhan yang sangat-sangat sederhana pun segera berhubungan dengan tenaga medis terdekat. Kami ada puskesmas, kami ada rumah sakit. Saya harapkan itu yang terpenting agar supaya tenaga medis kami, pemerintah cepat mengambil langkah untuk memotong mata rantai. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya himbau kepada masyarakat saya, apapun yang dilakukan tim gugus, apapun yang dilakukan pemerintah, tolong dipahami, tolong dimaklumi. Karena semuanya dengan proses dan ketentuan yang ada. Dan yang terakhir, sekali lagi, saya minta dukungan dan bantuan kepada warga saya yang saya banggakan dan cintai. Mari kita bahu-membahu, memotong mata rantai ini. Mudah-mudahan cepat berakhir, Parepare kembali pulih kembali zona hijau. Insya Allah aktivitas kita akan kembali membangkitkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. Dan yang paling Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, langkah tegas dilakukan Polres Parepare guna mengantisipasi adanya keramaian pada saat Natal dan Tahun Baru dengan tidak mengeluarkan izin keramaian dan juga akan menindak tegas warga yang melakukan pelanggaran. Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah menegaskan akan menindak tegas warga yang akan membuat keramaian saat Natal dan Tahun Baru 2021. Hal tersebut ditegaskan Kapolres Parepare usai adanya himbauan dari tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Kota Parepare. Untuk itu, Polri dalam hal ini Polres Parepare tidak akan mengeluarkan surat izin keramaian Natal dan Tahun Baru. Dan jika ditemukan adanya masyarakat yang membuat keramaian, maka akan ditindak tegas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polres Parepare akan menerjunkan personilnya semaksimal mungkin untuk mencegah keramaian saat malam Natal dan Tahun Baru 2021. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Parepare. Untuk izin keramaian tidak kita keluarkan dan tidak ada pesta Tahun Baru untuk berkumpul. Itu tidak akan kita keluarkan izin keramaian. Untuk mengantisipasi itu apa yang dilakukan Polres? Ya, kita kekuatan yang ada kita sebar untuk mengantisipasi adanya perkumpulan pada saat Tahun Baru. Kalau ada warga yang melakukan perkumpulan, ini apa sanksinya dah? Ya jelas kita tidak tegas sesuai dengan aturan yang berkaitan dengan protokol kesehatan seperti apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Kecamatan Ujung dan Kecamatan Bacukiki Barat saat ini masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. Jumlah kasus COVID-19 di Kota Parepare per 21 Desember 2020 sudah mencapai 538 kasus. 2 kecamatan mulai memasuki zona merah. Jumlah kedua terbanyak positif COVID-19 yakni di Bacukiki Barat sebanyak 21 kasus, sedangkan terbanyak pertama di Kecamatan Ujung sebanyak 22 kasus. Dalam kurun waktu mulai 15 sampai dengan 21 Desember, angka positif COVID-19 mencapai 58 kasus yang tersebar di 4 kecamatan. 10 positif COVID-19 di Kecamatan Bacukiki dan 5 positif COVID-19 di Soreang. Camat Bacukiki Barat Fitriani membenarkan dalam 2 minggu terakhir penambahan kasus COVID-19 memang meningkat secara signifikan di wilayahnya. Adapun upaya yang dilakukannya yakni terus melakukan himbauan kepada masyarakat untuk secara ketat melakukan prokes agar penyebaran COVID-19 tak ada lagi. 44, di mana untuk jumlah kesembuhannya sekitar 111 yang telah sembuh, jadi yang masih dalam perawatan dan isolasi mandiri itu sekitar 33 orang. Nah, untuk jumlah penambahan di Desember ini memang Bacukiki Barat termasuk cukup banyak yang penambahan yang terkonfirmasi, penambahan kasusnya untuk ini COVID-19 ini. Kalau upaya-upayanya sendiri Bu, menekan itu? Iya, upaya-upaya kami dalam menekan untuk COVID-19 tentunya tetap meminta kepada masyarakat bekerja sama dan selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Saat ini kasus aktif positif COVID-19 sudah berada di angka 115, meninggal dunia 15 orang. Pemerintah Kota Parepare sebelumnya secara intens mengingatkan imbauan terkait pentingnya melakukan penerapan praktik 3T, yakni tracking, testing, dan treatment. Selain itu, dihimbau untuk berperilaku 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. 4, 1, 2, 3. Pemirsa, sementara itu di Pelabuhan Nusantara Parepare, para pemudik dari berbagai daerah sudah terlihat berdatangan. Bahkan tercatat telah mencapai 3.322 orang yang masuk melalui jalur laut. Jelang perayaan Natal tahun 2020, pemudik mulai terlihat berdatangan di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Tercatat pemudik yang masuk melalui Pelabuhan Nusantara telah mencapai 3.322 pemudik. Meski telah memasuki H-3 sebelum perayaan Natal, namun jumlah pemudik tahun ini menurun 40% dari jumlah pemudik Natal dan Tahun Baru pada tahun 2019 yang lalu. Beberapa di antaranya memilih pulang cepat agar bisa berkumpul bersama keluarga di musim liburan Natal dan Tahun Baru. Meskipun pandemi COVID-19, namun tidak menjadi halangan untuk mereka pulang ke kampung halaman. Untuk itu, selama berada di dalam kapal, mereka harus selalu menerapkan protokol kesehatan agar tidak tertular virus. Ini dalam rangka apa baliknya, Ibu? Balik mudik untuk Natalan. Ini rencana berapa hari di kampung, Ibu? Mungkin sampai tahun baru. Sampai tahun baru. Tadi gimana di kapal? Apa banyak penumpangnya atau gimana? Iya, ombak lumayan. Lumayan banyak ya. Nah, tapi protokol kesehatan di sana gimana? Pasti. Hal serupa juga diterapkan saat hendak keluar dari pelabuhan. Petugas telah siap dengan pengukur suhu tubuh dan seluruh penumpang yang datang diwajibkan memasuki bilik cairan disinfektan sebelum nantinya meninggalkan pelabuhan, serta pergi untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, masyarakat yang akan mengadakan hajatan dihimbau untuk menerapkan protokol kesehatan dan membatasi tamu undangan yang hadir. Meski telah ada peraturan pemerintah terkait larangan pesta dalam bentuk apapun, namun jadwal hajatan pernikahan di berbagai kantor urusan agama atau KUA Parepare telah disepakati khususnya di bulan Desember 2020 ini.
Seperti di KUA Bajo Kiki Barat, untuk bulan ini tercatat masih ada sebanyak 11 hajatan pernikahan yang belum terlaksana, 1 di Kelurahan Capak Galung, 2 di Kelurahan Tirosompe, dan 5 di Bumi Harapan. Kepala KUA Bajo Kiki Barat Amir Said menegaskan bahwa masyarakat yang hendak akan melakukan hajatan tersebut dihimbau untuk melakukan hajatan secara sederhana dan tentunya menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Tamu yang hadir dalam ruangan pada saat akad yakni 5 orang, sedang untuk resepsi sebisa mungkin dibatasi cukup 30 orang saja. Terkait acara ini, memang di KUA punya protokol kesehatan bahwa yang menikah itu sebaiknya hanya ada 5 orang yang hadir di akad acara nikah, dan di acara pesta itu sebisanya itu hanya 30 orang yang hadir dalam acara pesta. Ini yang menjadi acuan kami dari Dinas Islam Pusat bahwa KUA itu punya hak untuk tidak menyelenggarakan acara pernikahan sekiranya kegiatan pernikahan itu melanggar protokol kesehatan. Jadi ini lebih ketat lagi Pak ya, jadi harus misalkan resepsi harus 30 dan akad hanya 5 orang. Ya. Kalau sebisanya memang akadnya itu 5 orang, kalau resepsinya itu bisa 30 orang. Dan kalau sebisa mungkin itu dilaksanakan di hotel atau dilaksanakan di masjid. Cuma yang menjadi persoalan kita terutama yang paling banyak itu adalah pengantar laki-laki. Biasanya itu yang banyak datang dan berjubel di acara tempat nikah dan sekaligus di pestanya. Jadi jangan himbauannya untuk Pak masyarakat. Jadi saya berharap kepada masyarakat terutama di Kecamatan Bajo Kiki Barat yang ingin melaksanakan akad nikah, pesta pernikahan, sekiranya memperhatikan protokol kesehatan dan peserta atau keluarga yang hadir sebenarnya itu hanya 30 orang di acara pesta, dan acara akad nikah kalau bisa hanya 5 orang. Sedangkan salah satu penggelar hajatan pernikahan Dasri menilai aturan ini patut disyukuri sebab pihaknya masih diberikan kesempatan di masa pandemi ini untuk melakukan hajatan meski tidak ada musik dan tenda acara. Dasri juga mendukung penuh untuk melaksanakan hajatan dengan penerapan protokol kesehatan. Terbukti, pihaknya tak menyiapkan banyak kursi dan mengatur pengambilan nasi kotak yang disajikan dengan menjaga jarak. Secara beratur juga. Oh iya. Secara bergantian begitu. Bergantian datang. Oh iya. Dan yang tidak memakai masker itu kita siapkan. Pakai sanitizer itu. Iya. Ya, kita siapkan semua. Sesuai anjuran bersama kita pemerintah itu. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia tahun 2020, Kemenpan RB menganugerahkan penghargaan unit kerja pelayanan terbaik wilayah bebas korupsi kepada Pengadilan Negeri Parepare. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Kantor Pengadilan Negeri Kota Parepare berhasil meraih piagam penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat wilayah bebas korupsi atau WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB pada acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia tahun 2020 yang berlangsung di Jakarta dan diikuti secara virtual Pengadilan Negeri Parepare pada Senin 21 Desember 2020. Ketua Pengadilan Negeri Parepare Samsidar Nawawi mengatakan, dengan adanya penghargaan ini membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Parepare sudah diakui oleh Kemenpan RB sebagai unit kerja yang berpredikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK, yang artinya bahwa seluruh aparatur Pengadilan Negeri Parepare ini mempunyai integritas yang tidak diragukan lagi. Alhamdulillah, setelah berjuang selama 2 tahun dari tahun 2019 sampai 2020 ini, alhamdulillah hari ini kami telah dinyatakan masuk dan terpilih untuk mendapatkan predikat WBK itu wilayah bebas dari korupsi. Ini melalui perjuangan yang panjang dan ini adalah kerja keras seluruh aparatur Pengadilan Negeri Parepare.
berkat ini intinya, penghargaan ini intinya adalah bahwa Pengadilan Negeri Parepare sudah dinyatakan sebagai unit kerja dan diakui oleh Kemenpan sebagai unit kerja yang berpredikat wilayah bebas dari korupsi, yang intinya seluruh aparatur di Pengadilan Negeri Parepare ini mempunyai integritas yang tidak perlu diragukan lagi. Dan insya Allah kedepannya kami akan meningkatkan status ini menjadi wilayah bebas, bersih dan melayani, yaitu WBBM. Insya Allah, mohon doanya. Mudah-mudahan berhasil lagi tahun depan untuk bisa mendapatkan predikat WBBM. Amin. Ya Allah. Samsidar Nawawi juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut membantu, utamanya aparatur Pengadilan Negeri Parepare atas kekompakan dan kerjasamanya selama ini, sehingga predikat ini bisa diraih. Ketua Pengadilan berharap predikat ini bisa terus dipertahankan atau bahkan lebih ditingkatkan lagi. Andi, TV Peduli mengabarkan. Untuk mengetahui kualitas kepala madrasah dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penilaian kinerja kepala madrasah di Kota Parepare. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penilaian kinerja Kepala Madrasah Negeri 4 tahunan di Kota Parepare pada Senin 21 Desember 2020. Tim penilai Kanwil Kemenak Sulawesi Selatan dipimpin langsung Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Sulawesi Selatan, Haji Mashkur, didampingi Kasih Pendidikan Madrasah Kemenak Parepare, Dr. Muhammad Idris Usman. Penilaian kinerja Kepala Madrasah atau PKKM merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data tentang kualitas kepala madrasah dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala madrasah. Penilaian ini dilakukan secara berkala dalam periode tahunan atau setiap tahun sekali dan 4 tahunan. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Sulawesi Selatan Haji Mashkur mengatakan, penilaian ini merupakan indikator pengambilan kebijakan bagi pimpinan dalam menentukan jenjang karir seorang kepala madrasah. Sehingga seluruh 4 tahunan sebenarnya ada kinerja per tahun. Itu menggambarkan apa yang dilakukan kepada tugas kampus di kepala madrasah, baik dari sisi manajemen maupun supervisi. Nah, kenapa ada 4 tahunan? Karena aturan ini kan keluar di tahun 2019. Kenyataan di lapangan teman-teman kita yang kepala madrasah ada yang 9 tahun, ada yang sudah 8 tahun, ini ada di atas 4 tahun. Sehingga kita ambil titik 4 tahun itu karena alasan politisasi kemarin, sehingga kemudian dilakukanlah penilaian kinerja 4 tahunan yang melibatkan unsur dari kami, unsur dari kakak Kemenak, hal ini adalah kasihnya, kemudian dari sekolah itu guru, kemudian tenaga pendidikan, ada juga pengawas, termasuk komite pada madrasah itu. Nah, kemudian hasil 4 tahunan itu bersamaan dengan sebenarnya penilaian kinerja tahunan itu. Jadi ada 2 sumber data kita. Nah, kajiannya adalah kalau gambaran per tahun itu kemudian kepala madrasah dianggap kurang cakap menjalankan tugasnya, itu akan menjadi rekomendasi pejabat di kantor Kementerian Agama Kota. Ada satu hal fenomena yang perlu kita harus selesaikan bersama, ya, bahwa kepala madrasah itu tidak harus selamanya. Jadi kita mau seperti pada pimpinan-pimpinan di komite rektor, bahwa rektor ketika tidak menjadi rektor lagi kembali jadi guru biasa, dosen biasa, sama dengan ini. Ini perlu sosialisasi dan mudah-mudahan target Kementerian Agama dalam rangka peningkatan mutu melalui manajemen kepala itu bisa berhasil. Haji Mashkur berharap penilaian ini dapat memacu kualitas bagi tenaga pendidik dalam menyiapkan administrasi yang baik untuk menghasilkan kualitas peserta didik yang baik pula. 3 sekolah madrasah negeri di Kota Parepare yang dinilai, yakni Madrasah Aliyah Negeri 2 Parepare, Madrasah Aliyah Negeri 1 Parepare, dan Madrasah Sanawiyah Negeri Parepare. Andi, TV Peduli mengabarkan. Kembali lagi bersama kami pemirsa, meski masih dalam kondisi pandemi, Hari Ibu harus tetap dirayakan. Momen yang diperingati setiap tanggal 22 Desember ini harusnya menjadi penyemangat bagi kaum perempuan sebagai garda terdepan dalam melindungi keluarga dari penyebaran COVID-19.
Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare menggelar peringatan Hari Ibu yang ke-92 yang dilaksanakan di Gedung Balai Enon Habibie pada Senin 21 Desember 2020. Peringatan Hari Ibu yang ke-92 tingkat Kota Parepare tersebut mengusung tema Perempuan Penyemangat dan Garda Terdepan di Era New Normal. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan SEMPD yang dilakukan secara virtual yang dalam amanatnya kembali mengingatkan pentingnya tetap menjaga protokol kesehatan mengingat penyebaran COVID-19 masih terus meningkat. Pada peringatan Hari Ibu tersebut, Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipo Esos tampil membacakan sejarah singkat Hari Ibu. Di akhir acara diserahkan sejumlah penghargaan piala kepada para pemenang lomba yang diselenggarakan oleh panitia dalam rangka memperingati Hari Ibu tingkat Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemerintah Kota Parepare melalui video konferensi yang digelar di kantor Kecamatan Bacukiki Barat menyerahkan insentif RT dan RW triwulan keempat di tahun 2020. Pemerintah Kota Parepare menggelar rapat koordinasi yang dirangkaikan dengan penyerahan insentif Ketua RT RW, Imam Kelurahan dan Imam Masjid, Pegawai Syara, serta Babinsa dan Babin Kamtibmas di 4 kecamatan sekota Parepare. Kegiatan penyerahan insentif ini serentak dilakukan di 4 kecamatan sesuai dengan standar protokol kesehatan dan dipusatkan di Aula Kantor Kecamatan Bacukiki Barat dan diikuti kecamatan lainnya melalui video conference pada Senin 21 Desember 2020. Hadir melalui video conference tersebut Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah Haji Iwan Asaat, Asisten 1 Haja Aminah Amin, Asisten 2 Haja Suryani, Kepala OPD, Camat, serta Lurah sekota Parepare. Camat Bacukiki Barat Fitriani mewakili Wali Kota Parepare menyerahkan insentif tersebut secara simbolis kepada perwakilan RT RW, imam dan aparat keamanan, sekaligus menyampaikan laporan terkait jumlah penerima insentif triwulan keempat tahun ini. Juga dirangkaikan dengan penyerahan insentif Ketua RT RW, Imam Masjid, Pegawai Syara, Babinsa dan Babin Kamtibmas pada 4 kecamatan dengan jumlah rincian sebagai berikut. Ketua RW sekota Parepare sebanyak 154 orang, Ketua RT sekota Parepare sebanyak 427 orang, Imam Kelurahan sebanyak 24 orang, Imam Masjid sebanyak 167 orang, Pegawai Syara sebanyak 764 orang, Babinsa dan Babin Kamtibmas sebanyak 44 orang, dan untuk pelaksanaan penyerahan insentif dilaksanakan di masing-masing kelurahan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Wali Kota Parepare dalam sambutannya menghimbau aparatur kelurahan, baik tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat keamanan untuk meningkatkan peran aktifnya sebagai garda terdepan bagi pemerintah dalam menggiatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, untuk meningkatkan kualitas siaran pada lembaga penyiaran publik lokal yang dimiliki pemerintah Kota Parepare, jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare melakukan kunjungan kerja ke Agro TV Malang dan juga Radio Suara Sidoarjo. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI didampingi Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Laode Arwarahman MSI bersama Kepala Seksi Pengelolaan Media Publik baru-baru ini mengunjungi 2 lembaga penyiaran publik yang ada di Jawa Timur, yakni LPPL Radio Suara Sidoarjo dan LPPL Agro TV di Malang. Kunjungan kerja ini disambut hangat manajemen Radio Suara Sidoarjo dan diterima langsung oleh Direktur Radio Suara Sidoarjo, Aris Wudi Joko. Hal yang sama juga di jajaran manajemen Agro TV.
Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTPMSI pada kesempatan tersebut mengungkapkan, selain kunjungan silaturahmi sesama lembaga penyiaran publik lokal, juga berbagi informasi terkait program-program yang lebih diminati dan informatif, sehingga pesan-pesan dari program pemerintahan akan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, khususnya dalam kegiatan pemerintahan. Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Kota Parepare Laode Arwarahman MSI saat dialog interaktif di Radio Suara Sidoarjo menceritakan keberadaan dua lembaga penyiaran publik lokal milik pemerintah Kota Parepare, yakni Radio Peduli dan TV Peduli. Tadi sempat disebutkan juga memang di Parepare ada dua LPPL, ya, satu dengan Radio Peduli Parepare, satu lagi TV Peduli Parepare. Itu sejak tahun berapa Pak berdirinya mungkin? Kalau Radio Peduli itu sebenarnya dari tahun 2005 ya. 2005, ya tapi cikal bakalnya di belakang, tapi dia dari 2005 berizin ya, berizin dan pengertian kami mendapatkan IPP, izin penyelenggaraan penyiaran tetap sekitar 2013. Sementara TV Peduli itu baru dia Perda 2016 perdanya, terus dapat IPP 2017 dan bersiaran per 1 April 2017 seperti itu. Baik, ini kalau bersiarannya berarti kalau dihitung efektifnya sudah 4 tahunan ini Pak ya? TV pas 3 tahun lebih, mau 4 tahun nanti 1 April 4 tahun. Ya. Oke, baik. Ya. Jadi ini juga sangat membanggakan sekali ya, ternyata di Parepare juga ada radio dan sama TV yang hampir sama seperti di Sidoarjo ini Pak. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH tidak akan memberikan izin keramaian selama Natal dan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi munculnya klaster baru penyebaran COVID-19, Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH kembali menekankan tidak akan memberikan izin keramaian untuk perayaan Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Hal itu disampaikan Wali Kota setelah menjadi inspektur upacara dalam apel gelar pasukan operasi lilin 2020 di halaman Mapolres Parepare. Wali Kota Parepare menegaskan bahwa tidak akan memberikan izin keramaian. Semua harus terlaksana dengan sederhana dan menegakkan protokol kesehatan. Sebelumnya, pemerintah kota telah bersepakat dengan para tokoh-tokoh agama bahwa kegiatan Natal sedapat mungkin dilaksanakan secara virtual. Dan untuk pelaksanaan keagamaan yang digelar di gereja masing-masing akan dilakukan pemantauan oleh tim gugus tugas COVID-19 guna menerapkan protokol kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH berharap perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan kondusif. Saya sebagai pemerintah kota dan jajaran TNI Polri dan mitra-mitra pemerintah kota yang lain berharap agar supaya pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru 2021 itu bisa berjalan secara tertib, damai, dan kondusif. Seperti itu harapan saya. Tidak ada perayaan untuk masyarakat? Untuk itu saya sebagai ketua tim gugus tidak akan pernah memberikan izin untuk perayaan dan Natal. Semua harus dilaksanakan secara sederhana dan menegakkan protokol kesehatan. Bagaimana dengan gereja-gereja Pak Wali untuk Natal? Gereja-gereja kami sudah bersepakat dengan tokoh-tokoh agama yang melaksanakan perayaan Natal itu sedapat mungkin dilaksanakan secara virtual. Kalau toh mau dilaksanakan gereja masing-masing itu tetap harus dalam pemantauan tim gugus khususnya menegakkan protokol kesehatan. Sementara itu, melihat peningkatan kasus COVID-19 saat ini, Forkopimda Kota Parepare sepakat akan membatasi ruang gerak para pengusaha dan jam operasionalnya. Saya rasa bukan hanya Parepare, semua daerah mengalami situasi yang perlu diwaspadai, baik di Makassar dan Sulawesi Selatan secara menyeluruh. Selaku ketua tim gugus Kota Parepare beserta tim-tim yang lain mengantisipasi hal ini, sehingga kami bersepakat hasil rapat Forkopimda kita akan batasi ruang gerak dunia usaha dengan menegakkan protokol kesehatan dan membatasi jam-jam operasional. Ya, gitu. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriyadi Sugiarto. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.